Sebentar, 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 sebentar. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman di seberang layar kaca sana. Kenalin dulu yuk, nama aku Selby. Panjangannya selalu belajar ilmu. Belajar ilmu? Belajar ilmu apa ya kita hari ini? Penasaran? Kita langsung aja tonton video kali ini. Yuk kita cek. Matematika, ilmu yang menyenangkan. Jangan takut belajar matematika. Ayo belajar matematika dengan bahagia. Kalau kamu berlatih, pasti bisa. Matematika. Nah, kita lihat ya tadi intronya. Nah, kita lihat lagi di sini ada 4 orang yang tadi ada di video tersebut. Pertama-tama ada Bella Sartika Ningsih, Raffena Salsabila Fatsya, Sabi Valerie Nadir, dan ada Syabila Najwa Azhara. Nah, di sini kita akan ngejelasin apa ya? Kita lihat yuk. Pertama-tama kita akan menentukan determinan dengan tanpa pengaruh OBH. Itu merupakan judul yang kita dapatkan untuk proyek kali ini. Nah, di dalam itu kita akan mencari dengan cara determinan matriks 2 kali 2, cara metode Sarus, dan cara perluasan kofaktor. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, kalian siap gak nih? Yuk, kita langsung aja play. Udah pastilah siap ya teman-teman ya. Kita langsung aja ke aljabar linear elementer kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke 3 cara yang tadi aku udah sebutin, aku mau jelasin dulu nih sifat-sifat determinan. Kita misalkan memiliki matriks A. Nah, dengan matriks A-nya itu memiliki syarat suatu persegi. Jadi matriks A persegi. Nah, ini tuh maksud matriks persegi itu misalkan matriks 2 kali 2, matriks 3 kali 3, atau matriks 4 kali 4. Yang seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini kita memiliki 4 sifat, yaitu jika A mempunyai baris atau kolom 0, maka determinan A sama dengan 0. Jadi kita punya contohnya. Nah, ini contoh pertamanya teman-teman. Yang sifat pertama, dengan matriks A, 1, 3, 0, 2, min 1, 0, 1, min 1, 0. Nah, dari sini kita bisa tahu ya teman-teman, di kolom ketiganya ini kita memiliki entry yang isinya 0 semua di dalam kolomnya. Nah, kenapa suatu sifatnya itu determinannya A sama dengan 0? Ini berupa suatu sifat yang pasti karena bisa kalian buktikan juga sendiri ya teman-teman di rumah kalian atau di tempat kalian masing-masing. Ketika nanti kita kalikan 1 min 1, 0, itu kita kalikan tuh yang sebelah sini, diagonal yang ini, nanti hasilnya pasti akan 0 juga kan ya teman-teman. Kemudian nanti juga kita kalikan 3, 0 kali 1 ini akan juga sama dengan 0. Jadi ketika kita totalkan nanti semuanya akan menjadi 0. Maka dari itu nanti pasti jawaban determinan A-nya itu sama dengan 0. Begitu. Nanti juga kita kalikan juga nanti sebelah sini 1 min 1, 0. Kita kalikan diagonal sebelah sini juga akan menjadi 0. Jadi ketika diagonal sebelah sini kita kalikan akan jadi 0, sebelah sini juga akan jadi 0, maka determinan akan jadi 0. Nah, kita lanjut ke sifat yang kedua. Jika A mempunyai 2 baris atau kolom yang proporsional, atau baris atau kolom satu kelipatan yang lainnya, maka determinan A akan menjadi 0. Nah, kita lihat contohnya. Di sini ada matriks A dengan entry 2 min 1, 1, 4 min 2, 2, 3, 1 min 4. Nah, bisa kita lihat ya di sini teman-teman ya. Di baris 1 dan baris kedua itu berkelipatan. Jadi, 4 kelipatan dari 2, min 2 kelipatan dari 1, 2 kelipatan dari 1. Nah, ini kenapa kita akan menemukan determinan A-nya sama dengan 0. Aduh, maaf teman-teman. Ini kenapa nanti determinan A-nya sama dengan 0? Karena nanti ketika kita coba, misalkan kita coba dengan seharus ya teman-teman, nanti kita temukan jadi 16 ditambah min 6 ditambah 4, terus kemudian kita kurangkan dengan total yang minus 6 ditambah 4 ditambah 16, itu nanti pasti ketika kita totalkan semuanya akan jadi 0 juga. Maka dari itu, sifatnya juga pasti nanti kalau kelipatan seperti ini, determinannya akan menjadi 0. Kalian bisa buktiin juga ya teman-teman di rumah kalian. Kemudian di sini ada determinan A sama dengan determinan A transpose. A yang sudah ditransposkan.
Kita lihat ya di sini teman-teman. Nah, misalkan kita memiliki matriks A dengan entry 1 min 2 0, 2 min 1 1, min 3 0 3, dan kemudian kita memiliki A yang udah transpose. A transposnya gimana ya teman-teman? Ada yang tahu? Nah, sudah ditulis juga sih sebenarnya sama aku. Kalau di sini ada 1, 2 min 3, min 2 min 1, 0, 0, 1 min 3. Jadi udah kita transposkan juga itu. Nanti ketika kita cari determinannya, determinan A itu sama dengan 15. Nah, ketika kita determinankan juga yang A transpose ini, itu akan menjadi 15, 15 juga. Maka dari itu determinan A sama dengan determinan A transpose. Karena pasti nilai hasilnya sama, begitu teman-teman. Kemudian kita lihat ke sifat yang keempat. Jika A matriks segitiga atau matriks diagonal, maka determinan A adalah hasil kali semua entry pada diagonal utamanya. Nah, kita lihat di sini contohnya. Nah, di sini matriks A-nya ini udah membentuk matriks diagonal ya, teman-teman ya. Jadi di bagian bawahnya itu membentuk 0 doang di sebagian bawahnya, dan bagian atasnya udah membentuk matriks diagonal. Jadi isinya 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2 itu matriks diagonal. Nah, di diagonal utamanya itu kita bisa lihat ya, teman-teman, yang sebelah sini. Nah, itu bisa kita lihat itu isinya ada 2 kali 2 kali 2. Maka kita bisa tahu determinannya adalah 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Bisa kalian coba juga buktikan dengan metode Sarus. Nanti pasti hasilnya juga determinannya sama dengan 8. Begitu teman-teman. Nah, ini sifatnya udah pasti, kalian harus ingat. Tidak ada 4 sifat buat sifat-sifat determinan. Nah, untuk video selanjutnya, kita lanjutin dengan 3 cara yang tadi menentukan determinan tanpa OBE. Kita lihat, teman-teman aku ngejelasin yuk. Penasaran? Lanjut! Jadi di sini saya mau menjelaskan mengenai determinan matriks 2 kali 2. Misal di sini ada matriks A dengan entry-entrynya A, B, C, dan D. Kita dapat mencari determinannya dengan cara mengalihkan A dan D kemudian dikurangi B kali C. Di sini ada contoh soalnya, yaitu hitung determinan B yang entry-entrynya 2, 3, 1, dan 5. Maka penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan rumus tadi. Pada matriks B, A-nya adalah 2, D-nya adalah 5, dikurang B-nya adalah 3, dan C-nya adalah 1. Dari hasil perkalian 2 kali 5 dikurang 3 kali 1 menghasilkan 10 dikurang 3. Dan hasil akhirnya adalah 7. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai metode Sarus. Misalnya nih di sini saya mempunyai matriks A dengan entry A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, matriks ini tuh kita sebut dengan matriks 3 kali 3. Nah, gimana sih cara metode Sarus itu? Jadi, ini tuh di sini kan ada kolom 1, 2, sama 3. Nah, di sebelah kolom 3 ini kita tulis kembali nih kolom 1 sama kolom 2-nya. Lalu kita tinggal kalikan. Itu ada A, E, I ditambah B, F, G ditambah C, D, H. Lalu kita balikan arahnya. Jadi dikurang. Yaitu dikurang C, E, G ditambah A, F, H ditambah B, D, I. Nah, biar kita lebih mudah nih membayangkannya, kita pakai contoh soal. Ini contoh soal di sini tuh hitung determinan C dengan entry-entry 3 min 1 1, min 2 5 2, 4 0 min 1. Nah, cara penyelesaiannya itu sama aja sama seperti yang udah saya jelasin tadi di sini. Kita tuh tinggal mengalihkan 3 5 min 1 ditambah min 1 2 4 ditambah 1 min 2 0, lalu kita kurangin 1 5 4 ditambah 3 2 0 ditambah min 1 min 2 min 1 dikali. Lalu hasilnya ini udah ditulis di sini. Hasil dari 3 kali 5 itu 15 dikali min 1 jadi min 15, lalu ada min 1 kali 2 min 2 dikali 4 jadi min 8, lalu ada 1 kali min 2 dikali 0 jadi hasilnya 0, lalu dikurang 1 kali 5 kali 4 itu 20 ditambah 3 kali 2 kali 0 itu 0, lalu min 1 dikali min 2 dikali min 1 itu hasilnya min 2. Lalu min 15 kita taruh, habis itu ditambah min 8 jadinya min 8. Nah, yang tadi ini 20 tambah 0 min 20 jadi min 20. Lalu 0 kita biarin aja. Habis itu min kali min itu kan plus jadi plus 2. Lalu min 15, min 8, min 20 ditambah 2 hasil akhirnya minus 41. Sekian dari saya.
Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan mencari determinan dengan cara perluasan kofaktor. Jika suatu matriks berukuran n kali n atau merupakan matriks persegi, maka kita dapat menghitung determinannya dengan cara perluasan kofaktor, baik itu perluasan kofaktor sepanjang baris ke I ataupun sepanjang kolom ke J. Langsung saja ke contoh soalnya. Misalkan di sini kita akan menghitung determinan dari matriks D yang entry-entrynya seperti pada contoh. Kita dapat menghitung determinannya dengan menggunakan cara perluasan kofaktor, baik itu yang sepanjang baris ke I ataupun sepanjang kolom ke J. Cara menentukannya itu kita bisa melihat dari yang entry-entrynya paling sederhana. Di sini, entry yang paling sederhananya itu ada di baris pertama dengan entry-nya yaitu 0, 1, dan 2. Maka kita akan menggunakan perluasan kofaktor sepanjang baris ke 1. Caranya yaitu dengan mengalihkan entry yang baris pertama ini, yang 0 ini dikalikan dengan minornya. Karena 0 ini merupakan baris pertama, kolom pertama, kita kalikan dulu 0-nya dengan min 1 dipangkatkan, dia baris keberapa dan kolom keberapa. Karena 0 ini baris pertama dan kolom pertama, maka pangkatnya itu jadi 1 tambah 1. Karena min 1, kalau pangkatnya genap itu jadi positif, maka di sini dia positif. Kemudian dikalikan dengan minornya yaitu kita menutup baris pertama dan kolom pertama sehingga di sini ada 0, min 6, 3, dan min 5. Kemudian untuk entry yang selanjutnya yaitu 1. 1 ini dikalikan dengan min 1 dipangkatkan. Ini baris pertama dan kolom kedua, maka pangkat 3 itu min 1 pangkat 3 itu kan min 1. Jadi di sini dia negatif. Untuk minornya, kita menutup baris pertama dan kolom kedua, sehingga ada min 1, min 6, 3, dan min 5. Untuk yang selanjutnya, yaitu 2, dikalikan dengan min 1 pangkat, dia baris pertama dan kolom ketiga. Jadi pangkatnya itu 1 tambah 3, yaitu 4. Karena pangkatnya genap, maka dia positif. Lalu untuk minornya, kita bisa menutup baris pertama dan kolom ketiga, sehingga di sini ada min 1, 0, 3, dan 3. Kemudian, kita bisa menghitung semuanya ini. Yang pertama itu kita bisa mengalihkan min 5 dikali 0, itu 0. Kemudian dikurang dengan 3 dikali min 6, yaitu min 18. Jadi 0 min 18. Sehingga di sini jadinya 0 dikali 18, maka hasilnya 0. Kemudian, untuk yang ini kita bisa mengalihkan min 5 dikali min 1, yaitu 5, dikurangi 3 dikali min 6, itu min 18. Jadi 5 dikurangi min 18, maka hasilnya jadi 23. Kemudian, yang ini kita kalikan 3 dikali min 1 itu min 3, dikurangi 3 dikali 0 itu 0. Maka jadi min 3 dikurangi 0. Hasilnya min 3. Kemudian kita tinggal menjumlahkan semuanya, yaitu 0 dikurang 23 dikurang 6. Hasilnya min 29. Jari telunjuk untuk menunjuk, cincin kawin di jari manis. Kulihat kalian sudah mengantuk. Tenang saja, acaranya udah habis. Burung dara, burung cendrawasih. Saya dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua.